Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami akan kembali, kami masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di telepon interaktif di 021 di 392 di 5252 dan WhatsApp interaktif di 0812 di 1398 di 3749. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama rekan Bapak Hendry Setiadi yang merupakan founder Mastermind Trader. Kita akan langsung sapa saja Pak Hendry, selamat sore, apa kabar Pak? Pak David, ya salam sehat Pak, baik. Terima kasih Pak Hendry sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Memasuki hari ketiga perdagangan pasca libur panjang, Pak Hendry, tadi Indeks Saham Gabungan sempat memberikan harapan lebih dominan bergerak di zona hijau. Namun beberapa menit jelang penutupan di sesi kedua, tampaknya kembali ditarik ke bawah dan ditutup di zona merah, melemah tipis di 0,05%. Bagaimana analisis Anda pergerakan Indeks Saham Gabungan di sepanjang perdagangan hari ini? Ya Pak David, ya setelah koreksi cukup tajam ya kemarin ya, tadi awal perdagangan sampai dengan tadi sebelum penutupan pun sempat bergairah ya. Namun sepertinya para investor masih khawatir ya akan dampak daripada kenaikan suku bunga di Amerika ya, naik 50 basis point ya. Nah sementara yang sudah ambil tadi di posisi bawah, kita melihat banyak sekali di sebelum akhir penutupan itu mengambil profit taking ya. Jadi lebih ke short term ya, tapi secara long term sekali lagi kita melihat bahwa di sini justru IHSG ya ada opportunity untuk rebound kembali, karena kita lihat sini juga banyak para investor yang long term justru masuk posisi Pak pada saat itu support ya. Baik, hari ini di penutupan sesi kedua melemah tipis di 0,05%. Tadi Anda katakan para investor masih mengkhawatirkan perkembangan ke depan seperti apa, terutama terkait dengan kenaikan suku bunga. Nah, untuk Rabu waktu setempat Amerika Serikat akan merilis kinerja dari inflasi ini. Bagaimana Anda melihat antisipasi investor terkait dengan kondisi ini? Kalau inflasi Amerika Serikat masih berada di level atas ini, tampaknya bukan tidak mungkin The Fed di pertemuan selanjutnya kembali akan menaikkan suku bunga lebih agresif lagi, Pak Henry. Ya, tentu ada dampak Pak David ya. Tapi kalau untuk kondisi market di Indonesia, karena kan kita punya market itu didukung oleh komoditi ya Pak ya. Di mana kita melihat bulan ini saya lihat daripada report itu bahwa bulan ini di Indonesia aja itu inflasinya di atas 3%. Ada kemungkinan memang dari BI sendiri akan meningkatkan juga suku bunga ya. Tapi dengan adanya penopang daripada komoditi ini, saya rasa dampaknya nggak terlalu besar. Dan hari ini pun kita lihat juga sebenarnya Pak ya, rata-rata indeks selain finance dan teknologi, rata-rata sudah menunjukkan rebound ya. Ya jadi secara overall sekali lagi Pak David, kita masih tetap optimis Pak sama kita IHSG kita ya. Baik, saya cukup tertarik untuk membahas sektor teknologi, Pak Henry. Dampak dari kenaikan suku bunga The Fed, tidak hanya pasar domestik, pasar global, emiten-emiten teknologi yang ada di bursa Amerika Serikat juga mengalami koreksi yang cukup dalam. Ada Asia, kemudian juga ada Goto, kemudian juga ada Buka. Hari ini kompak, auto reject bawah. Bagaimana Anda melihat dari sektor teknologi ketika indeks harga saham gabungan mencoba rebound? Saham-saham di sektor lain juga mencoba rebound, tapi kondisi berbeda terjadi pada saham-saham di sektor teknologi. Ya, kalau dilihat dari kaitannya dengan suku bunga Pak David ya, saham teknologi sama finance ini kenapa hari ini diantaranya itu terkoreksi ya, walaupun indeks yang lainnya itu sudah naik ya. Karena dengan kenaikan suku bunga ini saya rasa mereka yang untuk teknologi kan banyakkan source of finance itu lewat banking Pak ya. Dengan adanya kenaikan suku bunga tentu beban cost mereka lebih tinggi. Nah di sini mungkin para investor melihat bahwa ada perubahan nanti di operating cash flow-nya dan sebagainya. Jadi saya rasa ini yang membuat investor hari ini lebih memilih ya untuk stay out dulu dari emiten yang berbasis di finance maupun teknologi Pak. Baik, kita akan coba ulas satu persatu dari beberapa saham teknologi yang hari ini mengalami koreksi cukup dalam. Saya ke Goto terlebih dahulu Pak Henry. Hari ini auto reject bawah, ditutup di level 222, melemah di 6,72%, semakin jauh dari level harga IPO. Bagaimana Anda melihat pelemahan yang terjadi sampai sejauh ini untuk Goto dan juga rekomendasinya? Ya, untuk saham Goto bagi yang sudah masuk posisi, tetap disarankan jangan panic selling gitu ya. Memang ini kondisi pada saat suku bunga naik, memang kelihatannya memang bisa dipilih pasar ini masih negatif gitu ya. Dan hari ini kita lihat ditutup di 222 ya, terkoreksi 6,72% ya. Di sini secara long term kita melihat justru untuk sisi bisnisnya Pak ya, sisi bisnis secara fundamental nih untuk Goto ya specifically ini prospeknya justru bagus Pak ya.
justru masih ada opportunity bagi yang belum masuk posisi ya pada saat IPO dengan sekarang boleh masuk posisi ya, hanya saja jangan maksudnya langsung put your egg ya in one basket gitu ya, jadi bisa averaging down ya, karena sekali lagi kalau untuk lihat trennya ini masih bisa terkoreksi, tapi kalau untuk long termnya ini potensi Pak untuk bisa kembali lagi ke level 442 ya yang sempat dicapai di tanggal 12 April lalu ya. Oke, artinya Anda tetap optimis untuk GoTo, tapi lebih ke arah untuk investasi jangka panjang dan bisa dikatakan bonus dengan koreksi yang terjadi di beberapa pekan terakhir, begitu Pak Hendri? Iya betul Pak David. Baik, bagaimana dengan Buka Pak? Hari ini juga mengalami auto reject bawah 6,63% dan ditutup di level 310. Ya, untuk Buka juga ya, hari ini ditutup di 310, tadi minus 6,62. Ya, untuk Buka pun juga ini mirip dengan GoTo, tapi secara tren ini Buka ini lebih clear Pak ya. Jadi ini lebih ke ranging, ya, kemudian juga lebih kuat indikasinya. Kalau Buka ini akan rebound Pak ya, asalkan besok Pak market dibuka itu bisa melanjutkan at least ya, harga penutupan hari ini di 310 ya. Ya itu Pak, sebagai support ya 310 ya. Rekomendasinya Pak Hendri, apakah sama dengan GoTo? Jangan melihat dari sisi jangka pendek, tapi ini lebih ke arah untuk jangka panjang. Ya, kalau untuk Buka malah untuk medium aja lebih kelihatan Pak ya. Jadi Bukalapak ini hari ini kita lihat supportnya itu di 310, tepat di harga penutupan. Ya, jadi besok misalkan bisa dibuka di atas 310, saya rasa ini opportunity ya bagi yang belum masuk posisi atau mau averaging down Pak untuk Buka. Dengan target price terdekat atau jangka menengah, seperti yang Anda sebutkan tadi, prospeknya sudah kelihatan? Ya, untuk target price ya ini bisa dijadikan sebagai target, yaitu resistannya terdekat di 376. Apabila berhasil break di atas 376, ini saya melihat justru berpotensi Pak ya untuk menguji level resisten berikutnya itu di 400 Pak untuk Buka. Oke. Sebelum jeda ada Wiri Asia Tbk dengan kode saham WIRG. Hari ini juga tertekan cukup dalam 6,81% dan ditutup di level 890. Ini kondisinya agak berbeda Pak Hendri. Sebelumnya Wiri Asia sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Ya, untuk Wiri Asia ini masuk di sektor software gitu ya. Ini juga kelihatannya Pak ranging. Ya, kemarin kan penutupan masih di 1025 dan hari ini cukup drop signifikan ya, turun 6,8%, ditutup akhirnya di 890. Nah, perhatikan saja Pak untuk level supportnya yaitu pas di penutupannya 890. Ya, lihat besok apabila bisa bertahan ya, at least di 890. Ini kemungkinan Pak dia akan menguji kembali level resistannya dekat di 1215. Ya, 1215 untuk Wiri Asia. Oke, ini lebih ke arah untuk trading jangka pendek lebih cocok atau jangka menengah jangka panjang lebih menjanjikan Pak Hendri? Ya, kalau ini jangka panjang belum gitu kelihatan ya, tapi short term to medium ini ada indikasi untuk rebound Pak ya. Oke. Ya. Baik, ada Buka, GoTo, kemudian juga ada Wiri Asia Tbk yang hari ini kompak auto reject bawah dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Hendri, menarik, nanti kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan. Pertanyaan di WhatsApp interaktif kami sudah cukup banyak yang masuk, nanti kita akan coba ulas satu persatu. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini. Ya, pemirsa, masih di ID Langsung Closing, WhatsApp interaktif dan juga telepon interaktif kami masih buka untuk Anda seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Hendri Setiadi yang merupakan founder Mastermind Trader. Pak Hendri, kita lanjutkan kembali. Tadi sudah membahas perbankan, kemudian juga teknologi. Nah, komoditas ini harganya dari sejumlah komoditas lebih cenderung tertekan. Tapi dari sisi fundamentalnya hari ini cukup banyak. Pertambangan batu bara, emiten-emitennya banyak yang merilis kinerja mereka, ekspansi ke motor listrik, kemudian ekspansi ke pertambangan nikel juga ada begitu, kemudian juga rencana pembagian dividen. Bagaimana Anda melihat prospek dari saham-saham pertambangan batu bara ini? Ya, saham-saham pertambangan batu bara saya melihat prospeknya tetap Pak masih bisa uptrend ya Pak ya. Jadi kalau untuk secara keseluruhan sekali lagi saham-saham di sektor energi terutama ya, mau itu batu bara, kemudian pertambangan lainnya seperti nikel ya, prospeknya masih tetap apa untuk itu. Oke, pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami, ada Bapak Susilo di Blitar. Terima kasih sudah berpartisipasi. Dividen Adaro 4%, cukup menarik. Kemudiannya adalah 13 Mei. Sudah ambil posisi Adaro di 3.000 Pak. Sebaiknya sell atau tunggu dividennya? Bagaimana analisisnya Pak Hendri?
Oke, untuk baik Adaro? ya. Ya, jadi kalau untuk Adaro yang menunggu dividen ya sebagai sell atau gimana tergantung untuk trading profile-nya Pak ya. Kalau untuk tujuan investing ya saya saran baik nunggu gitu ya. Tapi kalau misalkan untuk tujuannya untuk trading ya, ini hari kan juga naik kembali itu ya 1,94% ditutup di 3150 ya. Perhatikan saja untuk level resistennya 3460, kemudian untuk level supportnya ya itu di 3090 ya, yaitu level low hari ini ya. Jadi tergantung ya Pak David ya. Iya. Maksudnya untuk di sell atau enggak tergantung trading plan yang dibuat sebelum memutuskan untuk invest di Adaro ini Pak. Baik, tapi dari pandangan Anda ini lebih baik bagaimana Pak Henry? Apakah tunggu dividennya atau posisinya di sell ini? Oke, kalau dari saya personally saya lebih prefer nunggu Pak ya. Oke. Karena pertama secara tren itu masih up, kedua ya karena dividen kita tujuannya juga kan untuk dapat cash flow ya, passive income dari Adaro. Dan kemudian juga sekali lagi ya overall Pak masih uptrend Pak ya. Jadi maksudnya ada reason bagi kita untuk sell untuk Adaro saat ini. Setelah kumdet biasanya emiten-emiten sahamnya justru mengalami koreksi yang cukup dalam. Apakah ini harus diwaspadai Pak Hendrik? Ya biasanya pasti akan mengalami adjustment yang banyak kan gitu. Jadi yang perlu diwaspadai ya jadi pertama kita punya money management ya apakah kita akan pastikan kembali pada saat koreksi, dan kedua ya pada saat dividen dilihat Pak seberapa dalam adjustmentnya, apakah dengan dibagikan dividennya itu secara overall gain itu masih menutupi gitu Pak. Baik, masih dari pertambangan ada Bapak Joni dari Jakarta yang sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami untuk Antam. Ini baru ingin masuk ini, direkomendasikan tidak Pak Hendrik? Hari ini koreksi di 0,83% dan ditutup di level 2.400 Pak. Ya Antam ya hari ini tutup di level 2.400. Ya kalau kita lihat di Antam itu ada Pak indikasi untuk rebound ya. Perhatikan saja Pak untuk kalau misalkan baru mau masuk posisi, dilihat besok apakah mampu ya bertahan di level supportnya yaitu penutupan hari ini 2.400 ya. Kalau misalkan bisa dibuka bertahan at least di level ini, boleh masuk Pak di market any price ya. Perhatikan resisten yang terdekatnya itu di 2650 untuk Antam. Oke, 2650. Kalau ini masuk perhatikan level support di penutupan perdagangan hari ini di level 2400. Tapi kalau di sesi pertama dibuka di bawah level 2400 cenderung koreksi, lebih ke arah wait and see Pak Hendrik. Ya, misalkan kalau dibuka di bawah support hari ini ya 2400 ya, kecenderungannya akan menguji level support berikutnya Pak yaitu di 2320 Pak. Oke. Ya. Baik, karena Bapak Joni di Jakarta dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Henry, sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan untuk perdagangan esok hari. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda, pemirsa. Saham-saham pilihan yang direkomendasikan di antaranya adalah ada dari pertambangan ini ada Inco, kemudian rekomendasi buy, resistennya di 8.800, supportnya di 6.800, ISAT 6.000, resistennya di 7.300, sementara dari perbankan Big Cap BBCA juga direkomendasikan 7.450, resistennya ada di 8.250, Jasa Marga juga direkomendasikan 3.820, resistennya di 4.050, dan keempat saham ini direkomendasikan buy. Ya, lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Henry, kita lanjutkan kembali 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan di tengah pelemahan indeks harga saham gabungan, pertimbangan dari merekomendasikan keempat saham ini, Pak. Ya pertimbangannya pertama diversified ya, kita mengambil emiten-emiten dari 4 sektor berbeda, yaitu dari infrastructure, finance, kemudian juga ada di pertambangan gitu ya. Nah kemudian juga dilihat dari trennya, memang setelah mengalami koreksi 4 emiten ini kita melihat ada potensi untuk rebounding Pak ya, karena mendekati level supportnya, dan hari ini pun kita lihat ada indikasi untuk rebound ya, seperti itu Pak David. Baik, kita ke Inco terlebih dahulu, saham pilihan yang pertama Pak Henry. Melemah di 0,37%, 6775. Sementara pada perdagangan sebelumnya sempat mengalami auto reject bawah. Ya baik, ya Inco hari ini juga masih mengalami pelemahan tadi tipis ya, 0,36%, ditutup di 675 ya. Seperti tadi yang Pak David sudah jelaskan, itu perhatikan saja level supportnya 6.800, kemudian untuk level resistennya 8.800 ya. Overall sekali lagi Inco ini kita melihat ada indikasi kuat untuk rebounding Pak untuk perdagangan besok. Oke, dengan target price terdekat berapa tadi Pak? Target price terdekat yaitu di 8.800 untuk Inco.
Baik, kita beralih ke saham pilihan selanjutnya dari infrastruktur telekomunikasi. Ada ISAT. Anda juga rekomendasikan 7.300, supportnya di 6.000. Analisisnya Pak Hendrik? Ya, ISAT kita tahu ya secara terjadi penurunan yang cukup signifikan ya sebelum libur sama dengan kemarin ya. Ini hari juga kita lihat masih terkoreksi 1,23%. Akhirnya tutup di 6.000 tadi itu ya. Ya level yang perlu dicermati yaitu level supportnya 6.000 ya, yaitu level penutupan ya 6.000 ya, kemudian untuk level resistennya 7.300 Pak, bisa dijadikan target terdekat ya. Baik, dalam 6 bulan terakhir ISAT sudah menyentuh ke level 8.150 Pak Hendri. Bagaimana Anda melihat peluang untuk balik lagi ke level tersebut? Ya berpeluang ya Pak ya untuk level ke sana, tapi kita lihat Pak untuk pedagang besok ya apakah mampu dia bertahan dulu di atas level supportnya yaitu penutupan hari ini di 6.000. Kalau misalkan bisa bertahan ya, ini rata-rata kalau saat itu per hari kan bergerak sekitar Rp350 gitu ya. Saya rasa perlu Pak 2 pekan 3 pekan untuk kembali at least ya ke level yaitu 7.300 dulu nih Pak untuk ISA. Oke, kita beralih ke saham pilihan yang ketiga dari perbankan big cap. BBCA juga direkomendasikan buy, menguat di 1,66% di 7.650. Di antara beberapa perbankan big cap, BBCA tampaknya satu-satunya ini yang kembali ditutup di zona hijau, sementara perbankan big cap lainnya lebih cenderung tertekan. Ya, Pak David, ya BBCA ya di tengah-tengah hari ini pasal koreksi ya, kemarin pun juga sudah menunjukkan indikasi rebound ya, dan kita melihat Pak ada indikasi BBCA akan tetap menguat ya besok. Perhatikan saja level supportnya di 7450, kemudian untuk level resisten itu ada di 8250 untuk BBCA. Sampai yang terakhir Jasa Marga Pak Henry JSMR menguat di 1,05% di penutupan sesi kedua dan ditutup di level 3860. Sementara tadi untuk saham pilihan Jasa Marga Anda rekomendasikan resistennya di 4050, supportnya ada di 3820. Ya, Jasa Marga ini hari sudah menunjukkan rebound ya Pak ya, ditutup menguat 1,04%, akhirnya ditutup di angka 3860 ya. Jadi kalau untuk JSML perhatikan saja, apabila besok bisa melanjutkan harga penutupan hari ini 3860, rata-rata ini JSML ini per hari kan bergerak sekitar 140 sampai dengan 150 rupiah ya. Ini berpotensi Pak untuk menguji level resistennya 4050 Pak, bisa dijadikan sebagai target price terdekat ya. Baik, 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Saya akan coba ulangi kembali. Ada Inco, supportnya di 6.800, resistennya di 8.800, masih cukup lebar, direkomendasikan buy. Kemudian ISAT, supportnya di 6.000, resistennya ada di 7.300. Dari perbankan big cap BBCA, supportnya di 7450, resistennya ada di 8250, dan Jasa Marga supportnya di 3820 dan resisten di 4050. Kembali ke pertanyaan Pak Hendri, saya akan coba jawab pertanyaan ini yang sudah masuk di WhatsApp interaktif kami tanpa menyebutkan nama dan lokasi. Lebih ke arah konstruksi ini Pak. Ada Wika di 1300 Pak Hendri. Bagaimana nasibnya? Pertanyaan dari para investor ya. Ya, Wika hari ini masih ditutup terkoreksi ya. Kalau misalkan ambil di 1000 berapa tadi 300 gitu ya. 1300 Pak. Iya, jadi lebih bersabar ya. Perhatikan aja level supportnya yaitu 920 ya. Yaitu penutup low hari ini 920 ya. Apabila besok mampu diperdagangkan di atas 920 ini ya. Ini kalau untuk Wika kecenderungannya masih ranging gitu ya. Jadi jangan panik selling ya, karena belum menunjukkan downtrend, jadi hanya ranging Pak ya. Jadi terjadi akumulasi di sini Pak ya, bersabar aja. Ada kemungkinan Pak dia bisa rebound kembali gitu ya, dilihat dagangan besok Pak ya. Melemah di 0,54% di 925, nyangkut di 1300, direkomendasikan averaging down tidak Pak Hendri? Boleh averaging down ya, dilihat Pak apabila besok menembus ya di bawah 920, ada kemungkinan Pak dia menguji level low berikutnya di 900 ya. Jadi lebih baik bersabar ya. Kalau misalkan ternyata tembus ya, lebih baik ambil di 900 Pak level support berikutnya ya. Baik, untuk Wika di 1300, penutupan hari ini di 900, ternyata nyangkut di level atas ini. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, ini juga cukup menarik dari konsumer.
untuk Unilever ini yang hari ini kembali mengalami penguatan. Apakah ada potensi ke level 5.000 Pak Henry? Tapi ditahan dulu, kita masih punya satu segmen lagi dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk yang masih bergabung bersama kami Pak Henry. Kita lanjutkan kembali Pak. Ada Kristi dari Jakarta. Waktu kita cukup terbatas menanyakan Unilever 4653. Hari ini penguatan signifikan masih terus berlanjut dan sudah berada di level 4.880. Sudah profit ini. Kemana arah dari Unilever? Apakah posisinya sudah jenuh beli atau belum ini Pak Henry? Ya, Unilever kalau misalkan sudah profit ya, call, kemudian pasang ya proteksi stop seperti biasa gitu ya. Dan kalau misalkan ditanya, maksudnya ada cenderungan masih up atau down ya, kemungkinan gitu ya akan terjadi aksi profit taking. Karena hari ini kenaikannya cukup signifikan ya, 11,41% ya. Dari tadi dibuka 4.400, kemudian sempat menyentuh high ya pas 940. Jadi rekomendasinya tetap ya set protective stop ya. Kemudian perhatikan saja untuk level-level supportnya itu ada di level penutupan hari ini yaitu di 4880 ya. Kemudian kalau untuk level resisten yang terdekat ya ada di level 4890 Pak. Baik, kemudian kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ibu Sulis di Jawa Tengah, ada Gosco GZCO, bagaimana peluangnya sampai dengan akhir pekan? Sudah entry di 192 Pak Henry? Ya, GZCO juga hari ini kenaikannya cukup signifikan ya Pak ya. Tadi masalah 15% lebih gitu ya, saya lihat dulu. Ya betul. Ya, jadi 15,38% ya, ditutup di 195 ya. Ada kemungkinan besok terjadi profit aksi profit taking ya. Tapi jangan panik selling ya. Perhatikan saja untuk level supportnya ya. Sekali lagi di penutupan hari ini 195 ya. Kemudian untuk level resistennya itu ada di 210 Pak, cukup dekat ya. Baik, kita ke Pak Hans yang ada di Yogyakarta. Untuk Elsa Pak, analisisnya. Ya, untuk Elsa ini kalau dilihat dari trennya ya Pak ya. Ini cenderung nih kalau untuk Elsa ini lebih ke sideways atau ranging ya. Hari ini juga nggak ada pergerakan ya. Dibuka 284 kemudian ditutup di 286 tadi ya. Ya, jadi kalau untuk Elsa ini secara umum masih ranging. Jadi tergantung tujuan untuk investmentnya ya. Kalau untuk jangka pendek ya kelihatannya ranging Pak, masih tetap ranging. Kemudian kalau untuk jangka panjang bisa Pak rebound ya dengan resistennya itu di 360 masih jauh ya. Kemudian untuk supportnya perhatikan ya level penutupan hari ini Pak 286. Baik, selanjutnya tanpa menyebutkan nama dan lokasi untuk Pegas ini, bagaimana analisisnya Pak Henry? Hari ini menguat di 0,33% dan sempat menyentuh ke level tertingginya di 1540 Pak. Ya, Pegas hari ini itu ya menguat tipis ya 0,33%, tutup di 1520 ya. Nah kalau untuk Pegas sendiri Pak itu short term uptrend Pak, short term. Tapi kalau untuk medium to long term ini masih ranging ya. Jadi perhatikan saja untuk level supportnya ada di 1490 dan untuk level resistennya itu ada di 1540 Pak, level high hari ini ya. Baik, ada Pegas 1520 menguat di 0,33% dan tampaknya pembahasan tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Idea Successful Closing untuk kali ini Pak Henry. Terima kasih dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Henry, sehat selalu. Terima kasih Pak. Sehat selalu Pak. Baik, ada Bapak Henry Setiadi, founder Mastermind Trader. Dan berbincang tadi mengakhiri kebersamaan kita di Idea Successful Closing untuk kali ini. Akhirnya saya David Sandover dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.